Zombie adalah makhluk fiksi yang amat sering dijumpai di kisah-kisah bergenre horor. Dalam kisahnya, zombie digambarkan sebagai mayat hidup yang kehilangan kesadaran dan kendali diri, tetapi masih bergerak dan beraktivitas secara tidak wajar. Namun tidak seperti orang yang masih hidup. Zombie tidak bisa berpikir dan hanya bisa berkeliaran tanpa tujuan. Zombie sendiri ternyata bukan hanya dapat dijumpai di ranah fiksi. Sebab di dunia hewan, fenomena tersebut bisa dikatakan cukup biasa. Siput zombie adalah contoh dari fenomena zombie yang sungguh-sungguh terjadi. Siput zombie adalah sebutan untuk siput yang aslinya masih hidup, namun tidak bisa lagi mengendalikan gerakannya sendiri. Karena tingkah lakunya tersebut nampak tidak ada bedanya dengan zombie alias mayat hidup yang bertingkah tanpa berpikir, istilah zombie pun digunakan untuk menyebut siput ini. Fenomena siput zombie biasanya dijumpai pada siput darat genus Suchenea. Seekor siput bisa menjadi siput zombie ketika siput yang bersangkutan terinfeksi oleh cacing parasit Leucochloridium paradoxum. Cacing parasit tersebut biasanya hanya dijumpai di benua Amerika Utara dan Eropa. Oleh sebab itulah, fenomena siput zombie biasanya hanya dapat dijumpai di kawasan tersebut. Cacing parasit tersebut biasanya hidup pada anus burung, khususnya burung gagak dan burung pipit. Cacing ini makan dengan cara menyerap zat-zat gizi yang terkandung pada tinja burung. Saat ingin berkembang biak, cacing tersebut akan menaruh telur-telurnya ke dalam tinja burung. Telur-telur tersebut kemudian akan mengendap di dalam tinja. Saat burung yang menjadi inangnya buang air besar, telur tersebut akan terbawa keluar bersama dengan tinja burung. Tinja burung yang mengandung telur cacing parasit tersebut kemudian akan dikunjungi oleh hewan-hewan pemakan tinja, salah satunya siput. Saat siput memakan tinja inilah, telur cacing tanpa sengaja akan masuk ke dalam tubuh siput. Begitu sudah berada di dalam, telur cacing parasit akan menetas menjadi bayi cacing. Sesudah itu, bayi cacing akan pergi menuju organ hati sampai pankreas siput untuk menjalani tahap pertumbuhan lebih lanjut di sana. Saat sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu, cacing parasit akan pergi menuju bagian sungut atau antena siput. Siput memiliki 4 buah sungut pada kepalanya, di mana 2 sungut yang panjang menjadi lokasi dari matanya. Bagian sungut itulah yang dimasuki oleh cacing parasit. Siput yang terinfeksi akan memiliki sungut yang terlihat membengkak dan berwarna-warni.
Sungut tersebut juga terlihat berdenyut naik turun. Lalu karena sumutnya sekarang berukuran lebih besar dibandingkan biasanya, siput tersebut tidak bisa lagi masuk ke dalam cangkangnya. Siput yang terinfeksi oleh parasit juga tidak bisa lagi bergerak secara mandiri. Ia kini bergerak di bawah kendali parasit tersebut, layaknya zombie. Normalnya, siput hanya aktif pada malam hari supaya terlindung dari cuaca panas dan hewan pemangsa. Namun siput yang terinfeksi justru menjadi lebih aktif pada siang hari. Bukan hanya itu, siput yang terinfeksi juga memiliki kebiasaan untuk pergi ke tempat yang terbuka dan mudah dilihat. Misalnya di ujung pucuk tanaman. Larva cacing yang ada di dalam tubuh siput yang terlihat seperti belatung atau ulat bergerak berirama sehingga dapat menarik perhatian si burung. Saat ada burung yang melihat siput tersebut, burung tadi spontan bakal langsung memakan sungut siput yang telah terinfeksi cacing parasit. Selanjutnya, cacing parasit akan hidup di perut burung selama beberapa waktu. Dan pada akhirnya, burung itu akan mengeluarkan kotoran yang mengandung cacing parasit. Siput yang kurang beruntung akan memakan kotoran tersebut, sehingga siklus menjadi siput zombie akan terulang kembali.